Hai friend, kalau kemarin kita seperti tenggelam di keindahan Flores yang terasa jauh dan nyaris seperti dunia lain, kali ini perjalanan justru membawa kita kembali ke pulau yang sering kita anggap biasa. Pulau yang terlalu dekat, sampai kadang kita lupa bahwa ia juga menyimpan keajaiban. Dan di titik itulah, semuanya dimulai lagi. Halo, aku Regan, dan ini adalah Ngilang untuk Dolan episode kedua. Sebuah perjalanan yang mungkin tidak hanya tentang berpindah tempat, tapi juga tentang berdamai dengan ekspektasi dan belajar menikmati hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Hai friend, pernah gak sih kalian ada di masa dimana pengen banget pergi jauh dari rumah, tapi cuman pengen main aja? Selamat datang di segmen Ngilang untuk Dolan episode 2 edisi Jawa Timur. Sebelum benar-benar melangkah keluar, ada momen kecil yang sering dianggap sepele, tapi sebenarnya penuh makna, yaitu saat kita menata barang, memilih mana yang penting dan mana yang hanya kita bawa karena rasa takut. Halo friends, selamat malam semuanya. Aku barusan aja selesai packing untuk trip aku besok menuju ke Jawa Timur. Entah kenapa rasanya excited banget karena destinasi ini adalah wishlist aku dari tahun lalu dan baru kesampaian di tahun ini pada bulan Januari. Walaupun aku sedikit agak ragu karena bulan ini sedang memasuki musim penghujan, tapi semoga saja cuacanya mendukung waktu aku berada di sana. Dan pagi itu di dalam kamar yang masih sunyi, aku mulai memasukkan pakaian, alat konten, dan hal-hal lain ke dalam tas, sambil diam-diam bertanya dalam hati, perjalanan ini akan seperti apa dan apakah akan seindah kemarin atau justru mengajarkan sesuatu yang berbeda? Dan pertanyaan itu terus ikut bersamaku sampai langkah keluar kamar menuju stasiun Poncol. Langit yang mendung seakan memberi isyarat bahwa perjalanan ini tidak akan sepenuhnya mudah. Ada rasa ragu yang pelan-pelan muncul, rasa yang tidak terlalu besar tapi cukup untuk membuat pikiran gelisah. Dan di tengah ketidakpastian itu, hal yang paling sederhana seperti makanan justru jadi penenang. Seolah mengingatkan bahwa kadang yang kita butuhkan bukan jawaban besar, tapi hal kecil yang membuat kita tetap tenang untuk melangkah. Perjalanan terus berlanjut sampai akhirnya aku tiba di Surabaya. Halo guys, barusan turun di Pasar Turi dan dijemput sama Cak Gileng, Solikan sama Cak Gileng. Ini kita keliling Surabaya dulu guys. Tanpa banyak jeda, aku langsung bergerak lagi menuju ke kota berikutnya. Dengan perjalanan 2 jam yang terasa seperti ruang transisi antara harapan dan kenyataan. Dan benar saja, di tengah jalan hujan turun cukup deras. Seakan menguji niat aku sejak awal. Membuat kaca jendela dipenuhi butiran air yang perlahan mengaburkan pandangan. Seperti ekspektasi yang mulai memudar. Ternyata kehujanan juga guys, tapi nggak apa-apa. Tetap kita lanjut. Sampai akhirnya aku tiba di kota Malang. Kota yang dinginnya selalu punya cara sendiri untuk menyambut. Dan di sana aku bertemu lagi dengan seseorang dari cerita sebelumnya, yaitu Cak Yoga. Bukan sekedar teman perjalanan, tapi bagian dari cerita yang belum selesai. Dan malam itu, kami sempat tertawa, berbagi cerita ringan, seolah menunda kekhawatiran yang sebenarnya sudah menunggu di pagi hari. Selamat pagi. Kita udah sampai di tujuan destinasi pertama bareng Cak Yogo. Tadi waktu berangkat sempat hujan, sempat ragu karena hujan. Terus ini Cak Gilang di vlog sebelumnya itu nanti nyusul ke sini. Kita berlima, ada 2 temennya Cak Yoga, arek-arek sipil. Ini nanti kita muncaknya kurang lebih berapa menit, Cak? Muncaknya kurang lebih berapa menit?
satu jam sampai puncak. Destinasi 1 jam sampai ke puncak. Karena ini bukan gunung, ini cuman bukit. Oke, mantap. Pagi datang dengan udara yang dingin dan langit yang tidak benar-benar cerah. Ada rasa ragu yang semakin nyata. Apakah semua ini akan sia-sia? Atau kami akan sampai di puncak hanya untuk melihat kabut tanpa makna? Tapi perjalanan ini tetap berjalan. Sambil menunggu satu teman lagi, yaitu Cak Gilang, yang juga pernah menjadi bagian dari cerita sebelumnya di episode 1. Dari situ kami mulai bergerak naik. Dan semakin tinggi langkah kami, semakin terasa bahwa alam sedang tidak sepenuhnya bersahabat dengan kami. Oke guys, kita udah jalan menuju ke Bukit Premium. Arek-arek itu ada Cak Gilang di vlog episode 1 NTT. Kita sebelumnya udah ketemu, dan hari ini di episode kedua ketemu lagi. Yuk, mantap kan? Tuh ada view-nya, gila, keren. Angin kencang datang tanpa kompromi. Kabut turun perlahan tapi pasti, menelan pemandangan sedikit demi sedikit. Kita melanjutkan perjalanan ke Bukit Premium. Tadi udah ada tulisannya pos 2 atau apa tadi. Oke, kita lanjut aja, moga cerah. Mantap. Dan di titik itu, ekspektasi hampir benar-benar hilang. Kami berhenti di sebuah pos tua dengan atap yang bolong. Tempat sederhana yang bahkan tidak cukup melindungi kami sepenuhnya. Kami mencoba menyalakan api kecil dari kompor, tapi angin dingin terus memadamkannya seperti menguji kesabaran kami dengan cara yang paling jujur. Namun anehnya, di tengah kondisi yang jauh dari sempurna itu tidak ada rasa kecewa yang benar-benar tumbuh. Yang ada justru rasa hangat yang datang dari kebersamaan. Dari tawa kecil yang muncul tanpa alasan besar. Dari kesadaran bahwa mungkin ini inti dari perjalanan itu sendiri. Bukan tentang pemandangan yang kita kejar, tapi tentang siapa yang ada di samping kita saat semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Halo guys, kita di Gubuk, di pos. Bentar lagi puncak, tapi lihat itu kabut semua. Itu juga kabut semua tuh. Jadi kita akan remedi. Harusnya sih remedi ya. Kita ini lagi makan. Terus kalau semisal cerah kita bakal gas sampai ke puncak. Dan seperti cerita yang selalu punya titik balik, kesabaran perlahan mulai menunjukkan hasilnya. Kabut yang tadinya menutup, semuanya mulai bergerak. Pelan tapi pasti, membuka sedikit demi sedikit wajah bukit di hadapan kami. Oke guys, kita jadinya melanjutkan perjalanan ke puncak Bukit Premium. Kelihatannya udah mulai cerah. Tuh udah mulai kelihatan cerah. Moga aja kita waktu di puncak kelihatan cerah dan kita bisa bikin video. Oke, lihat tuh bagus cuy. Sampai akhirnya kami tiba di puncak Bukit Premium. Dan di sana, semua rasa yang tadi sempat hilang seperti kembali sekaligus. Pemandangan yang terbuka luas, jalur yang mengingatkan pada Gunung Rinjani via Torean, dan di kejauhan berdiri gagah Gunung Arjuna. Seolah menjadi saksi bahwa tidak semua hal indah datang dengan cara yang mudah. Halo guys, kita sudah sampai di puncak Bukit Premium. Ini baru sisi sini aja.
kita lihat sisi sebelahnya itu. Oke, bentar ya. 1, 2, 3. Zoom. Look at the view, bro. Lihat, ini kayak di Torean, Rinjani View Torean. Dan waktu di puncaknya kita bisa langsung diperlihatin sama view Gunung Arjuno. Di situ Arjuno Welirang sama penanggungannya di yang kecil itu. Kami berteriak, tertawa, menikmati momen itu seakan dunia hanya milik kami sebentar saja. Berjalan di tengah savana yang luas dengan angin yang masih dingin, tapi kali ini tidak lagi terasa sebagai gangguan, melainkan bagian dari pengalaman yang membuat semuanya terasa lebih hidup, lebih nyata, lebih layak untuk diingat. Setelah puas, kami turun berlahan, dan dari bawah terlihat jelas hamparan savana dan pasir dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang membentang luas, memberikan sudut pandang baru bahwa keindahan tidak selalu harus dilihat dari atas. Kadang dari bawah pun ia punya ceritanya sendiri. Lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah teman Cak Yoga, menembus kabut tebal, angin kencang dan dingin yang semakin terasa menusuk. Tubuh yang lelah, pakaian yang basah, tapi langkah tetap berjalan. Karena mungkin dalam hidup juga seperti itu. Tidak semua perjalanan terasa nyaman, tapi tetap harus dilanjutkan. Di tengah jalan, kami sempat berhenti di pos Gunung Semeru. Gunung yang menjadi impian banyak pendaki dan juga bagian dari cerita film 5 cm. Dan di sana, tanpa banyak kata, kami hanya berdoa dalam diam, berharap suatu hari bisa kembali, mendaki dan merasakan keindahan dari sisi yang berbeda. Selamat datang di Ranu Kumbolo. Kalau kalian yang nonton ini tapi mau ke Ranu Kumbolo tapi belum buka, ini ke Ranu Regulo masih buka. Akhirnya kami sampai di rumah tempat singgah, tempat sederhana yang terasa begitu hangat setelah perjalanan panjang. Kami beristirahat, meluruskan punggung yang pegal, mengisi perut dengan makanan yang ada, dan menutup hari dengan rasa yang sulit dijelaskan. Campuran antara lelah, lega dan syukur yang datang tanpa diminta. Dan mungkin disitulah makna perjalanan ini benar-benar terasa, bahwa tidak semua yang kita rencanakan akan berjalan sempurna. Tidak semua yang kita harapkan akan terjadi. Tapi justru di antara ketidaksempurnaan itulah kita menemukan sesuatu yang lebih jujur. Tentang rasa sabar, tentang rasa menerima, dan tentang menikmati apa yang ada di depan mata. Itu dia friend, destinasi pembuka dari Ngilang Untuk Dolan episode kedua edisi Jawa Timur part 1. Bukan sekedar cerita, tapi tentang tempat dan tentang rasa yang tumbuh di sepanjang perjalanan. Dan kita akan lanjut lagi di cerita berikutnya. Bye-bye friend.